Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 72 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus, disebutkan bahwa layanan pendidikan dalam situasi darurat diselenggarakan dalam bentuk sekolah darurat. Satuan Pendidikan Darurat (SPD) adalah institusi pendidikan yang dibentuk untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang terdampak oleh situasi darurat, seperti konflik, bencana alam, atau krisis kemanusiaan. Permasalahan dan kebutuhan satuan pendidikan darurat muncul sebagai respon terhadap kondisi bencana yang mengganggu proses pendidikan. Secara umum, dampak bencana terhadap satuan pendidikan adalah terganggunya layanan pendidikan oleh satuan pendidikan dikarenakan kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi, dan peningkatan risiko berupa: yang pertama yaitu rusaknya sarana prasarana di satuan pendidikan, yang kedua terputusnya akses ke satuan pendidikan, yang ketiga siswa dan guru mengalami korban luka bahkan jiwa, yang keempat siswa dan guru rumahnya rusak dan mengungsi, yang kelima psikososial siswa dan guru terganggu, dan yang terakhir yaitu tidak boleh ada kegiatan di sekitar satuan pendidikan karena ancaman bahaya di daerah tersebut, misalnya dalam bencana letusan gunung api, longsor, banjir bandang, dan seterusnya. Permasalahan satuan pendidikan darurat. Yang pertama ada akses dan infrastruktur. Banyak satuan pendidikan yang mengalami kerusakan fisik akibat bencana dan SPD yang beroperasi di tempat-tempat yang tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, meja, kursi, dan fasilitas sanitasi. Hal ini mengakibatkan gangguan akses bagi siswa dan guru, jarak, biaya, dan budaya yang menjadi kendala dan mengakses layanan pendidikan. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan yang tidak konsisten. Kurikulum dan materi ajar mungkin tidak sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku dan kualitas pengajaran bisa sangat bervariasi. Yang ketiga yaitu kesulitan logistik. Kualitas dalam distribusi materi pembelajaran dan peralatan pendidikan yang diperlakukan, serta masalah transportasi. Yang keempat yaitu keamanan dan perlindungan. Tempat pendidikan seringkali tidak aman baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat menimbulkan resiko bagi siswa dan staf. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dalam hal tenaga pendidik yang terlatih dan berpengalaman untuk menjaga dalam situasi darurat, materi ajar, serta fasilitas belajar menjadi tantangan besar dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas selama masa darurat. Yang keenam, keterbatasan pendanaan. Pembiayaan untuk SPD seringkali tidak mencukupi sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. Yang ketujuh yaitu kesehatan dan sanitasi. Situasi darurat seringkali mengakibatkan masalah kesehatan dan sanitasi yang mempengaruhi kesejahteraan siswa dan staf. Yang kedelapan yaitu masalah psikososial. Anak-anak yang mengalami trauma akibat bencana atau konflik mungkin mengalami kesulitan dalam konsentrasi dan partisipasi dalam kegiatan belajar. Dan yang terakhir ada keterlibatan komunitas. Kurangnya koordinasi antara satuan pendidikan dan pemerintah daerah dan masyarakat dapat menghambat upaya penanggulangan dan pemulihan pendidikan. Kebutuhan satuan pendidikan darurat. Yang pertama ada pendidikan aman. Diperlakukan pembangunan dan penerapan standar pendidikan aman bencana untuk melindungi siswa dan staf. Langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan perlindungan siswa dan tenaga pendidikan termasuk perencanaan darurat dan kebijakan perlindungan anak. Yang kedua yaitu pelatihan dan kapasitas. Tenaga pendidik dan staf perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang penanganan situasi darurat, pendidikan aman bencana, dan cara bagaimana mengajar dalam situasi darurat. Serta tenaga pendidik harus memberikan dukungan psikososial kepada siswa untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan stres. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Penyediaan ruang belajar yang aman dan ramah anak, serta fasilitas kesehatan yang memadai sangat penting. Pembangunan atau pemeliharaan fasilitas pendidikan yang layak, termasuk ruang kelas, fasilitas sanitasi, dan akses ke air bersih. Yang keempat, logistik dan distribusi. Sistem yang efisien untuk distribusi materi pembelajaran, peralatan pendidikan, dan pengolahan logistik lainnya.
Yang kelima yaitu pendanaan dan dukungan keuangan. Sumber pendanaan yang stabil dan dukungan keuangan dari pemerintah, lembaga internasional, dan donor untuk memastikan keberlanjutan SPD. Yang keenam yaitu kurikulum dan materi ajar yang adaptif. Pengembangan kurikulum dan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak dalam situasi darurat dan sesuai dengan standar pendidikan. Yang ketujuh yaitu koordinasi dan kerjasama. Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan SPD, serta membangun kerjasama yang kuat antara satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi kemanusiaan yang memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan perlindungan anak selama masa darurat. Dan yang terakhir yaitu sistem pelaporan dan evaluasi. Diperlukan mekanisme pelaporan yang efektif untuk mengevaluasi kondisi pendidikan darurat dan menyesuaikan intervensi yang diperlukan.